Nah, ini adalah angkutan untuk pembawa sawit ya. Memang di sini adalah daerah perkebunan sawit. Dan sekarang kita berada di Indrapuro, pesisir selatan Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Motovlog Sumatera Barat adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, akhirnya ini adalah pasar Indrapura ya. Bisa kalian lihat. Nah, ini adalah daerah yang paling ujung juga. Nah, kalian saksikan itu. Setelah kemarin kita pergi ke Lubuk Malako, Solo Selatan, itu adalah daerah paling ujung juga dari Provinsi Solo Selatan ya. Dan sekarang kita kembali lagi mengunjungi jelajah ujung negeri. Wow, motovlog Sumatera Barat. Jadi kalian pasti bingung-bingung ya, jauh kali abang nih main. Wah, nah itulah, karena memang pekerjaan saya selalu berkeliling-keliling ya. Nah, karena memang tuntutan dari perusahaan. Nanti saya akan menjawab semua pertanyaan kalian. Kok bisa saya bisa berkeliling-keliling jauh-jauh putar-putar? Nanti akan saya buatkan seksinya. Dan yang sekarang ini kita sudah berada di pesisir selatan, Jalan Lintas Raya Padang Bengkulu. Kalian paksa saksikan. Ini adalah garis kuning yang menandakan kita berada di lintas provinsi ya. Jarak antara ini daerah Pancung Soal atau Indrapuro dari kota Padang itu adalah sekitar 300 km dengan jarak tempuh biasanya 5 jam atau sampai 6 jam loh. Kalau kecepatannya stabil di 50 ya. Dan potensi wisata di sini saya nggak tahu. Nah, ini betul gerbang, sama dulu ya, sama datang di Indrapuro. Inilah daerah pesisir selatan. Memang pesisir selatan ini cukup besar, mulai dari Painan ibu kotanya sampai ke Indrapuro, Lunang, Silaut, Tapan. Nah itu nanti akan ke depan ini ada tiga daerah lagi yang kita kunjungi. Artinya 3 daerah lagi kita akan menemui perbatasan antara Sumatera Barat dengan Provinsi Bengkulu. Nah, memang daerah ini adalah daerah yang sangat kaya ya, sama seperti Solo Selatan kemarin. Solo Selatan itu sebenarnya adalah daerah yang paling kaya ya. Itu ada potensi emas di sana, dan juga potensi perkebunan sawit, karet, dan juga biji besi, dan juga ya hasil kebunan lainnya. Nah, sama halnya dengan Solo Selatan, di sini juga seperti itu. Nah, ini potensinya sangat besar sekali, terutama ini para petani-petani walet ya, sarang walet, burung walet. Di sini hampir rata-rata banyak loh. Dan banyak pengalaman saya berkenalan dengan orang sini, rata-rata pencapaian 1 miliar dalam 3 bulan itu biasa aja gitu. Nah, memang di sini kalian bisa saksikan jalannya sangat bagus, rumahnya sangat bagus. Padahal ini adalah daerah paling ujung dari Sumatera Barat. Dan ini gosip-gosipnya Kabupaten Pesisir Selatan ini atau Lunang Indrapuro ini, gosip-gosipnya sih akan berpisah juga dari Kabupaten Pesisir Selatan. Dia akan memekar sendiri, membuat kabupaten sendiri yang berpusat kota di Indrapuro atau di Linggosari Baganti ini. Nah, untuk SPBU pun banyak. Jadi kalian kalau ke sini nggak perlu takut dengan persediaan minyak. Alhamdulillah di sini aman kok. Nah, ini untuk jalan akses juga ke Bengkulu ya, selain ke Linggau kemarin. Nah, daerahnya kalau kalian ke Bengkulu saya sarankan lewat sini ya.
Kalau kalian orang Jakarta atau orang-orang dari luar Sumatera Barat atau dari orang luar Sumatera, kalau kalian ingin pergi ke Bengkulu atau ke Padang, saya saran atau melewati malam hari, saya sarankan lewat sini. Kenapa begini? Demikian ya? Ya karena di sini, alhamdulillah, selama saya melewati jalur ini dan dari cerita ke cerita gitu, di sini ini daerahnya aman gitu. Kalian masuk mau jam berapa, masuk 1 malam, 2 malam, lewat malam pun di sini nggak masalah. Karena minim tindak kriminalitas ya. Paling-paling di sini hati-hati kalian ada hewan ternak ya. Hewan ternak warga yang sering berlalu lalang di jalan ini. Apalagi malam, mereka ngademnya di jalan kalau dapat panas jalan kan. Nah ini salah satu contohnya tontonan sawit ya. Nah bisa kalian lihat ini sawit semua jauh mata memandang sawit. Sama hal dengan provinsi tetangga ya, Pekanbaru. Potensi sawit di Sumatera ini atau di Kalimantan juga cukup menjanjikan ya. Siapa yang tergiur dengan 1 kilogram sawit aja bisa harganya sampai 2.000, 3.000. Memang hari ini sih memang di bawah standar ya. Hari ini masih 1.200 kalau nggak salah saya. Nah menjadikan orang-orang sini kaya semua, memang benar-benar kaya gitu. Dan pendidikan mereka semuanya sudah ya dibilang sarjana itu sih biasa bagi mereka. Membawa anaknya ke sekolah ke luar negeri itu udah biasa bagi mereka. Nah, bisa kalian lihat di sini juga ada perkebunan sawit terbesar juga ya, atau pabrik sawit ya, yakni kepunyaan Inkasi Raya. Yang merek minyaknya itu Sari Murni ya. Nah, bisa kalian lihat ini adalah daerah Indrapuro yang ada di pesisir selatan. Dan ini kalau kalian lihat ada ditanami jagung juga ya. Sebenarnya jagung ini untuk peternakan ya, bukan untuk makanan, untuk pakan ayam. Dan kontur wilayah Indrapuro ini seperti ini karena dia dekat laut, dekat muara, banyaknya jembatan-jembatan gitu. Dan di sebelah kanan kita ini di sini itu semuanya laut di sana. Tapi kita memang udah menjorok agak kejauhan dari laut, jadi kita nggak kelihatan lautnya sekarang. Nah ini kita akan menuju daerah yang namanya Tapan ya. Dan di sana daerahnya nanti akan dijadikan sebagai tempat pusat pemerintahan untuk kabupaten selanjutnya ya. Saya lihat di sana sudah banyak lahan kosong yang sudah direncanakan untuk pembangunan perkantoran. Tapi ya kita nggak tahu ya bagaimana kebijakan pemerintah, apakah boleh daerah yang luas ini dibagi dua, karena pesisir selatan sendiri udah terlalu kebanyakan, saya rasa terlalu luas gitu. Jadi perekonomian tidak merata. Tetapi jujur selama saya jadi perjalanan dari Padang ke Indrapuro ini, kita nggak ada menemukan daerah yang namanya daerah hutan ya gitu. Hutan secara jauhnya hutan gitu. Hutan di sela-selai rumah. Jadi kita nggak ada perlu takutnya gitu. Nah inilah dia Indrapuro, daerahnya orang kaya ya, orang kaya di pesisir selatan. Bisa kalian lihat di sini. Memang kayanya bukan kaya dari sekarang ya, memang kaya mereka kaya dari proses. Kenapa hal ini saya bilang? Pada umumnya rata-rata di sini banyaknya warga pendatang dari Pulau Jawa ya, atau lebih dibilang warga trans ya, berbau dengan warga setempat. Nah oke lah, sampai di sini dulu.
konten motovlog kita dari Indrapuro, jelajah ujung negeri Sumatera Barat. Mohon pamit. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi berjelajah lagi daerah paling ujung di Sumatera Barat lagi. Sampai jumpa. See you.